Pemirsa Silet, setelah sempat menghebohkan publik karena mengajukan sidang keberatan atas penyitaan tas-tas branded dan mobil mewahnya, Sandra Dewi kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini terkait dugaan aliran dana mencurigakan yang menyeret namanya ke pusaran kasus dugaan korupsi sang suami Harvey Muiz. Dalam sidang yang kini menjadi viral, penyidik Kejaksaan Agung Max Jefferson Mokola mengungkap fakta mengejutkan. Sandra Dewi disebut menerima aliran dana fantastis senilai 13 miliar rupiah dari Harvey. Namun dana itu tidak mengalir langsung ke rekening pribadinya, melainkan ditransfer ke rekening atas nama sang asisten Ratih. Penyidik menduga rekening perantara tersebut sengaja digunakan untuk menampung uang yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi Sandra, termasuk untuk pembangunan rumah. Pengungkapan ini pun seolah membantah keras klaim Sandra Dewi yang menyebut aset-asetnya adalah hasil jerih payah sendiri atau endorsement. Upaya Sandra untuk mendapatkan kembali aset mewahnya pun kini berada di ujung tanduk. Pembelian kafling tanahnya itu uangnya sebagian berasal dari Pak Harvey Muiz. Untuk pembangunan hampir keseluruhan sudah 78% uangnya dari Pak Harvey Muiz dari rekening Bu Sandra yang dibuka khusus untuk pembangunan. Jadi, ada bukti transfer dari rekening korannya ada. Adanya transfer uang dari Harvey Muiz itu kepada Sandra Dewi, Kartika Dewi, dan Raymond Gunawan yang dimana Sandra Dewi, Raymond, dan juga Kartika ini juga sebagai pemohonnya. Hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Tak berhenti di aliran dana fantastis 13 miliar. Lewat rekening asisten, Sandra Dewi juga mengklaim soal perjanjian pisah harta. Ia mengaku sudah membuat kesepakatan itu sejak sebelum menikah. Namun, fakta di persidangan yang kembali viral itu berkata lain. Klaim bahwa aset-aset mewah seperti tas branded, perhiasan, dibeli dari hasil kerjanya sendiri, hingga mobil yang merupakan hadiah ulang tahun pun kabarnya diduga tak terbukti. Lantas benarkah dengan terungkapnya hal tersebut Sandra Dewi mungkin dapat terjerat dalam dugaan TPPU, bahkan diduga turut menikmati uang hasil korupsi sang suami? Kalau perhiasan tidak semua endorse. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada lebih dari 23 toko-toko tas branded Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ada hal-hal yang dirasa aneh dan juga di saat melakukan penyitaan terhadap tas tersebut, saksi juga penyidik mengatakan atau menanyakan kepada Sandra Dewi dari mana hasilnya, dan dia mengatakan dari endorse. Ya, ada anomali kalau bahasanya. Tindak pidana pencegahan atau kita sebut TPPU, pencucian uang money laundry, itu adalah suatu kejahatan luar biasa, extraordinary crime. Jadi kejahatan yang merusak sendi-sendi ekonomi sebuah negara. Lalu apa kata pakar hukum dari Indonesian Audit Watch Iskandar Sitorus yang menilai bahwa penggunaan rekening atas nama asisten untuk menerima dana dari Harvey bukanlah hal biasa? Benarkah pola semacam itu mengindikasikan adanya perintah atau arahan dari pihak yang berkepentingan, baik Harvey maupun Sandra? Kan unik ya, kalau ada rekening si A yang posisinya adalah asisten dari Sandra Dewi, terima uang dari suami Sandra Dewi. Uangnya ke siapa? Apakah si asisten? Atau si asisten ini adalah suami atau istri dari dia? Kan enggak kan.
itu pasti arahnya tercipta karena disuruh oleh mereka, baik itu suaminya atau Sandra Dewi, sehingga si asisten membuka rekening. Dan uang yang beredar bersumber dari rekening Harvey Muiz, Punya pendapatan sendiri, tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas branded di Indonesia yang mana saya menepikan modus Harvey Muiz, alirkan dana fantastis 13 miliar ke Sandra Dewi lewat rekening asistennya, tak kalah menyita perhatian. Hari ini, Selasa 28 Oktober, sepertinya akan menjadi hari yang sangat menegangkan untuk seorang Nikita Mirzani. Karena hari ini, rencananya akan digelar sidang pembacaan vonis terhadap dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diketahui, sebelumnya Nikita dituntut 11 tahun penjara dan denda 2 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum atas kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Sebuah pihak termasuk para seteru Nikita Mirzani seperti Fitri Sahuteru hingga Tengku Zanzabela pun sangat menanti sidang pembacaan vonis ini. Tapi terlepas dari berapapun vonis yang nantinya akan didapat Nikita Mirzani, baik Fitri Sahuteru dan Tengku Zanzabela berharap seteru mereka itu dapat bersikap santun di ruang sidang. Lantas, apa kata kubu Reza Gladys terkait keyakinan terdakwa Nikita Mirzani yang akan bebas dari jerat hukum? Tanggal 28 Oktober 2025 besok itu adalah hari yang menentukan nasib atau Nikita akan seperti apa dijatuhkan oleh hakim. Apapun hasil keputusannya itu dalam konteks hukum kita tetap menghargai. Ya akhirnya huru-hara ini, persidangan ini akan sampai di ujung ya, akan sampai di ujung cerita bahwa sebentar lagi akan ada pembacaan vonis, Saya hanya ingin melihat di akhir cerita persidangan ini apa yang NM lakukan itu dia divonis bersalah. Kita masyarakat harus mentertibkan public figure yang tidak layak untuk ditiru, dicontoh, apalagi pada generasi muda. Ya, kami beranggapan bahwa dakwaan ini tidak terbukti, tuduhan ini tidak terbukti. Pokoknya semua masalah yang besar itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewatin karena minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu, aku punya Allah yang Maha Besar. Tapi yang jadi sorotan saat digelar sidang sebelumnya, mantan istri Sajat Ukra ini sempat terlihat menangis. Namun bukan karena merasa bersalah, ataupun bukan karena pembelaannya yang ditolak mentah-mentah oleh Jaksa Penuntut Umum yang bahkan menyebut dirinya banyak drama. Nikita menangis lantaran artis kontroversial kelahiran Jakarta 17 Maret 1986 itu ingin segera bebas dan bisa berkumpul lagi bersama ketiga buah hatinya. Udah kangen banget, pengen tidur di kamar sama-sama gitu. Ya, mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini insya Allah terkabul sama Allah. Karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Tapi sangat disayangkan ya, saya sebagai pribadi kepada saudara NM, kalau memang dia pasang badan untuk orang-orang yang sebetulnya ada di belakang dia kan sangat disayangkan. Berarti dia nggak sayang sama anak-anaknya. Menariknya, bersamaan dengan rencana digelarnya sidang vonis hari ini yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, tim kuasa hukum Nikita juga telah mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo. Surat terbuka berisi permintaan perlindungan hukum dan juga jaminan hukum terhadap klien mereka yang merasa diperlakukan tidak adil selama menjalani proses hukum.
Sebelumnya atau hari Senin kemarin, tim kuasa hukum Nikita juga menyambangi Kejagung untuk melaporkan para jaksa terkait pelanggaran kode etik perilaku para jaksa penuntut umum yang menangani perkara klien mereka. Benarkah semua itu adalah langkah Nikita agar bisa bebas? Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Nikita Mirzani memohonkan perlindungan hukum kepada Presiden kita Prabowo. Menurut gue, hak setiap warga negara meminta perlindungan kepada orang nomor satu di negaranya sendiri. Yang mana orang nomor satu itu adalah Pak Presiden Prabowo. Jika Nikita Mirzani meminta perlindungan hukum itu wajar-wajar aja, sah-sah aja. Jika Nikita Mirzani harap-harap cemas menanti hasil putusan sidang hari ini, berikutnya Ashanti justru sedikit bernapas lega karena Ayu Khairun Nurisa, ex-karyawannya yang sudah jadi tersangka, juga sudah ditahan. Ya, pasca Ayu resmi ditahan di Polres Tangerang Selatan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan yang disebut-sebut mencapai 2 miliar rupiah. Ditemui secara langsung tadi malam, Ashanti pun akhirnya memberikan tanggapannya terkait nasib sang mantan karyawan yang kini dibalik jeruji besi. Dari bulan Mei kan aku udah melaporkan, jadi kalau sekarang Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 5 bulan ditahan kan bukan proses yang, maksudnya ya ada prosesnya ya gitu, dan aku tidak pernah berpikir tadinya sampai sejauh ini kalau nggak beliau sendiri yang, kalau nggak mbaknya sendiri yang memang membuka aibnya sendiri kan gitu. Kalau aku dari dulu selalu ingin proses yang datang baik-baik, bicarakan gimana mau membayar atau apa. Aku selalu begitu. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir. Bagi aku cara-cara begini tuh cara-cara paling terakhir. Drama kasus pun berlanjut ketika orang tua Ayu harus ikut terseret datang jauh-jauh dari Jawa Tengah untuk menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Lantas seperti apa tanggapan Ashanti terkait klaim keluarga Ayu yang menyebut bahwa Ayu hanyalah korban yang dimanfaatkan oleh suaminya sendiri? Masalah Ayu, kata orang tuanya Ayu dimanfaatkan suaminya, ya itu biar menjadi urusan keluarga mereka. Karena balik lagi, aku di sini nggak mau berkomentar yang bukan di luar kuasa aku ya. Keuangan dia ngatur semua itu Mbak. Saya disuruh nangis. Dibilang sampai 2M,1 kan. Saya kaget. Yang jelas tuh uangnya dipakai untuk poya-poya. Yaitu intinya itu. Yang jelas tuh uangnya dipakai untuk poya-poya. Yaitu intinya itu. Ayu belum melakukan audit pertanggungjawaban terkait beberapa transaksi yang ada di rekening pribadinya maupun di rekening perusahaan dari Ayu bekerja. Saya pesan sama Andika, mohon 8 tahun dia menjadi tulang punggung keluarga. Tolong hargai anak saya, tolong hargai anak saya. Di tempat berbeda, kabar tak mengenakan juga datang dari pesulap kondang, Pak Tarno. Sambil tak kuasa menahan air mata, ia menceritakan bahwa dirinya juga menjadi korban penipuan oleh sebuah sindikat yang kuat dugaan melibatkan Ayu Khairun Nurisa. Dengan kondisi kesulitan bicara pasca terkena stroke, Pak Tarno mengungkapkan bahwa ia ditipu hingga 50 juta rupiah saat berniat membeli mobil. 2013 Pak Tarno mau beli mobil, oleh si terduga pelaku itu ditawarkan melalui dia aja. Ternyata ketika duitnya diserahkan, informasi dari Pak Tarno tadi 50 juta di rumah dan 50 juta melalui rekening ATM.
Setelah itu mobilnya nggak pernah datang hingga saat ini. Ingat masa lalu kali, ada nyesel juga kali. Sekarang udah aku nasi jadi bubur gitu aja. Nggak bawa penyakit, kadang-kadang kan tawa sendiri, nangis sendiri kayak gila. Angin aku terkenal kalau nggak kenal kan dari gila. Tadinya ketemu sama Pak Suri kan punya mobil, Pak Suri antar jemput. Nah mana mobilnya katanya diambil orang di jalanan. Nah suruh beli mobil baru. Pas itu beli baru, percaya kan dari rumah 50. Tapi saya nggak ngeliat karena dibawa muter ke istrinya. Cuman larinya ke polisi, tapi nggak sama saya, nggak tahu saya. Iya katanya surat-surat bukti lagi katanya di polisi ada. Dari kasus perseteruan panas Asanti dengan sang mantan karyawannya, maka inilah sosok Amanda Manopo yang terus belajar menjadi sosok istri terbaik buat sang suami Kenny Austin. Salah satunya dengan rutin membawakan bekal makanan untuk sang suami tercinta yang kini tengah membintangi sinetron Cinta Sepenuh Jiwa. Lucunya, selain makanan dan minuman buah, Manda juga tidak lupa menyelipkan menu menantang seperti olahan jengkol dan pete. Terbaru, Manda membawakan Kenny soto mie Bogor dan minuman Markisa. Mendapati kemampuan memasak sang istri yang ternyata di atas rata-rata, Kenny bahkan sampai berseloroh meminta Manda untuk berjualan makanan. Lantas, kapan Amanda dan Kenny akan menikmati bulan madu? Kecil sekali. This is it. English breakfast ala Amanda. Jus jeruk apel sudah siap buat dia dan aku. Selamat makan, ini jusnya. Makasih sayang. Aku cobain ya. Syuting jadi semangat nih. Kalau dibawain bekal dari rumah, apalagi dari bini. Terus menunya kesukaan lagi. Ada sambal pete udang, ayam suwir pakai cabe, sayur, top. Ini tuntutan dari teman-teman untuk spill MBG kan, masakan bini gue. Asik, nih. MBG Makassar. Hari ini ada ayam suwir untuk protein, ini ada sayur genjer. Tapi ternyata bini gue nggak tahu genjer apaan tadi. Nanya mbak dulu, baru tahu sayur genjer apa. Dan ada jengkol, ini the best part yang gak bisa di skip sama semua orang. Dia kesekian mau nge-spill MBG, tapi kali ini ada yang berbeda. Ih, soto mie Bogor nih. Bini gue emang jago sih. Habis ini jualan ya sayang. Kita lihat minumannya isinya. Markisa guys. Lengkap banget, 4 sehat 5 sempurna. Tergantung, kadang-kadang simpel, kadang-kadang apa yang dimasak aja. Terus kadang-kadang tapi aku tanya, kamu lagi pengen makan apa? Kalau lagi bisa masak pasti masak, cuma pasti kan di rumah juga ada mbak juga yang bantuin. Bulan madu Kak? Setiap hari udah bulan madu Mas. Doain aja ya, soalnya schedule sendiri juga bingung. Di sisi lain, menjadi sosok yang terbilang cukup dekat dengan Amanda Manopo yang memang tidak memiliki banyak teman dekat, Fajar Setboy pun mengurai cerita terkait sosok sang sahabat. Ya, di mata Fajar Setboy, Amanda Manopo adalah sosok kakak yang baik dan juga perhatian. Misalnya, dengan kerap menanyakan kabar serta sering mentraktirnya saat mereka syuting bersama sebuah tayangan series. Benarkah Manda juga kerap memberi nasihat kepada Fajar terkait urusan pasangan? Apa doa Fajar untuk Amanda agar segera punya anak? Ngapain lo? Garupin dong. Nyusahin lagi. Gimana? Atas. Kanan dikit. Bawah. Balas kanan. Iya. Banyak banget sih, hah? Ini cowok kegatelan banget ya? Di mana? Di sini? Tuh, masih gatel. Serius, beliau tuh baik banget ya, padahal kemarin masih cantik-cantiknya. Tapi udah nikah ya udah. Dewasa, beliau dewasa banget ya.
Tapi kalau soal halus atau baik tergantung dari seseorang yang bertemu sama Kak Amanda gimana. Kalau kamu biasanya? Biasanya ya kadang beliau halus sama saya, kadang beliau udah deh pasrah. Bilang, Jar, next time lo kalau mau cari pacar tuh atau mau cari cewek, yang cari yang benar-benar dia itu baik sama lu, bukan cuma ngemanfaatin lu doang, Jar. Kayaknya mereka berdua itu emang udah paling the best banget ya. Iya, cocok banget buat dapat anak 12 di situ kan, pernah kan Kak Amanda tanya anak 12 kan. Semoga cepat hamil ya, Kak. Lucunya, Fajar yang memiliki nama asli Fahar Labajo sempat pula menirukan aksi Amanda Manopo saat menyiapkan bekal untuk sang suami. Tapi sayang, aksi Fajar memasak ala Amanda Manopo justru berujung kegagalan lantaran sosis yang digorengnya justru gosong. Oke pemirsa, kita lagi proses pemasukan mentega dulu ya. Aduh, astagfirullah. Wah, syukur ya, akhirnya ada yang pas nih, yang benar-benar sampai udah ke pelaminan kan, itu hubungan yang paling serius kan. Gokil ya, Kak Amanda udah nikah. Beliau telah mendapatkan yang pasangan yang kalau dari aku itu terbaik banget ya. Jelang sidang perdana perceraiannya pada 3 November mendatang, penampilan Raisa justru semakin mempesona dan menuai banyak pujian dari netizen. Bahkan penampilan pelantun tembang Percayalah ini saat tampil di Kuala Lumpur juga menjadi sorotan publik. Karena tetap cantik dan mempesona, juga profesional di tengah ia menghadapi perceraiannya. Lantas, seperti apa komentar Vidi Aldiano yang di tengah sakitnya tetap mensupport Raisa? Pokoknya kita semua ada di sini untuk terus sayangin lo Zawi, dan terus doain ibu, dan semoga Tuhan jaga kekuatan lo yang gua salut banget seperti tak ada limitnya ini. Sebenarnya aku tuh lebih ekstrovert di atas panggung dibandingin di off stage. Soalnya di atas panggung tuh kayak apa ya? Itu rilisku justru gitu. Karena di dunia nyatanya mungkin nggak terlalu bisa, karena satu dan lain hal tidak terlalu bisa gua dan ekspresi. Mungkin kalau di kalangan teman-teman dekat bisa, tapi kalau misalkan enggak kan ya harus jaga ngomongan, harus jaga sikap, harus jaga ini segala macam. Lucunya, paras dan pesona Raisa yang tidak luntur meski sedang dilanda prahara rumah tangga dengan sang suami Hamish Daud justru viral, membuat netizen pria tidak ragu-ragu menggombali dengan siap menggantikan posisi Hamish Daud sebagai ayah sambung Zalina. Tidak hanya itu, kisah pengantin yang pesta pernikahannya dikunjungi Raisa sebagai kejutan seminggu lalu ternyata juga jadi sorotan. Lantas, seperti apa sosok Raisa di matanya? Benarkah semua tak menduga di saat Raisa tengah bermasalah rumah tangganya, namun ia justru menghibur di resepsi pernikahan? Kita sambut ya. Ramah, wangi, baik, cantik banget,
sempurna, tapi nggak ada yang sempurna, tapi untuk kayaknya sempurna. Ya, suaranya bagus banget, udah pasti, diva di Indonesia ya. Jadi kita sangat speechless, apalagi sebelahan langsung ya. Dan kita foto bareng ya akhirnya di acara nikahan kita. Terus juga ngeliat kegemasan kita di TikTok. Jadi akhirnya aku langsung nyamperin karena lihat konten kegemasan kalian. Happy wedding Alin, Febri, sama Awa. Kayaknya manggil nama kita aja kita langsung bergetar ya, Alin dan Febri happy wedding. Apalagi sampai diupload di reelsnya Kak Yaya gitu kan. Ada mention nama kita berdua. Yang dirasakan oleh Kak Yaya dari kami sebenarnya cuma bisa memberikan semangat untuk Kak Yaya, semoga dapat jalan keluarnya gitu ya, dan yang terbaik lah untuk mereka berdua, apalagi sudah punya Zalina ya. Berbeda dengan Raisa yang tetap mempesona di tengah perceraiannya, di lain kisah, selama proses hukum yang dijalani sang kekasih Jonathan Frizzy alias Ijong, Ririn Dwi Aryadi belum pernah sekalipun terlihat hadir di persidangan. Tapi pasca Ijong dijatuhi vonis 8 bulan penjara dan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding, Ririn justru muncul di hadapan publik. Lantas, apa jawaban Ririn terkait ucapan Ijong yang berencana menikahi Ririn pasca bebas 8 bulan mendatang? Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 bulan. Kenapa? Akan ada hari spesial tadi katanya mau. Ya makanya baik-baik dong sama saya. Kan 8 bulan nikah. Ini udah selesai turnamen, baru beres acaranya. Tanggapan Karinnya seperti apa Karinnya? Pernah jenguk Karin? Karinnya niat nikah tahun depan nggak setelah Ijong bebas Karinnya? Mereka yang ada. Maaf ya. Tapi kembali Mas Ijong ngomong loh kemarin. Jika Ijong telah selesai sidang dan akan menikahi Ririn, sementara itu dari lanjutan sidang perceraian Eza Gionino dan Beza Aulia yang kembali digelar di Pengadilan Agama Cibinong kemarin, perhatian publik justru tertuju pada pernyataan Meza yang mengaku tidak tahu menahu soal rencana Eza membelikan rumah baru untuknya. Padahal sebelumnya, Eza sempat menyebut akan memberikan rumah baru sebagai hadiah untuk Meza dan anak-anaknya. Eza juga sempat mengungkap besaran nafkah untuk ketiga anaknya yang mencapai 25 juta per bulan, sesuai hasil mediasi mereka sebelumnya. Tapi benarkah semua yang diucapkan Eza dibantah pihak Meza yang justru tak tahu menahu akan dibelikan rumah baru sebagai hadiah? Ataukah ini hanya cara Eza berupaya untuk meluluhkan hati Meza agar mau rujuk kembali dengannya? Nggak tahu ya, terketuk aja hati saya. Terketuk hati saya berpikir, oke, yaudah gitu, saya cuma berpikir dulu aja. Tapi kan semua kan nggak bisa berdiri sendiri ya gitu, saya nggak bisa berjalan sendiri, otomatis saya juga harus komunikasikan ke Eca juga. Ya, saya lagi sedang berusaha untuk mencarikan papan untuk papan ya gitu. Ini kan sandang, pangan, papan ya gitu. Sandang, pangan, papan gitu. Sebagai seorang ayah. Oke, sebagai seorang ayah, itu yang harus saya berikan pada anak-anak. 20 ke atas lah mungkin, tapi itu juga bisa lebih ya. Karena kan pendidikan dan kesehatan itu di luar daripada nafkah. Ya, yang di rumah betul untuk tempat tinggal Mbak Eca, anak-anak. Makanya hakim memerintahkan kita untuk memasukkan hasil mediasi di gugatan. Seperti itu. Nafkah untuk 3 orang ya, itu udah 25 juta per bulan. Berarti Kak Meza belum tahu ya mau ada rencana untuk dikasih rumah sama Bang Eza? Belum ada, nafkahnya juga diomelin. Kalau kita mau yang baik-baik mah kita aminin. Apakah kita akan dipersatukan lagi atau tidak? Saya nggak tahu ya gitu, saya nggak tahu karena mau bagaimanapun kan yang menggugat Eca ya gitu. Saya nggak tahu, tapi kembali lagi qadarullah ya gitu. Dan saya juga kun fayakunnya gitu. Saya berusaha untuk berserah diri sama Allah gitu. Tak hanya soal hadiah rumah baru dan nafkah 25 juta per bulan, yang juga jadi sorotan adalah kondisi psikis terkini Meza yang sampai harus pulang kampung ke Medan, Sumatera Utara.
Benarkah Meza kini rutin menemui psikolog pasca gugat cerai Eza? Kondisi mentalnya udah sehat dan memang saya tahu bahwa udah selesai juga dari psikolog. Konsultasi. Alhamdulillah anak-anak saya diurus dengan baik sama Eca. Terus ada kakaknya juga ya gitu. Ada kakaknya juga, ada Cici, terus ada suaminya juga, Bang Sulung gitu. Terus saya berterima kasih sekali ya gitu. Dibantu di sana gitu. Terus dan alhamdulillah saya juga diterima dengan baik di sana gitu. Sampai akhirnya kita sempat ngobrol di sana ya gitu. Setelah dari Medan kemarin yang saya lihat Eca bersama anak-anak di sana. Saya lihat lah ya gitu bagaimana ribetnya Eca ngurusin 3 anak seperti itu. Ya saya jujur ya bohong banget kayak gitu loh. Munafik banget kalau saya bilang saya nggak sayang, saya nggak cinta sama mami anak-anak. Pemirsa Silet, orang tua mana yang tidak merasa pilu saat anaknya mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya? Begitu pula dirasakan oleh presenter kondang Ruben Onsu. Secara eksklusif kepada tim Silet, Ruben pun blak-blakan ungkap kelanjutan terkait kasus dugaan perundungan yang dialami buah hatinya. Ia mengaku cukup kecewa karena sudah sejak 3 bulan melayangkan laporan terhadap terduga pelaku, namun hingga kini masih belum menemukan titik terang. Meski proses hukum telah memasuki tahap pemanggilan kedua terhadap pihak pelaku, perkembangan kasus dinilai lamban dan membuat Ruben geram. Sebagai ayah, Ruben tak hanya menuntut keadilan, tapi juga kejelasan. Ia telah menyatakan bahwa dirinya memaafkan pelaku, namun tetap berharap bisa bertemu langsung untuk menanyakan alasan di balik tindakan keji tersebut. Apalagi baginya, efek dari perundungan terhadap anak bisa berdampak serius dan berkepanjangan, bukan hanya secara emosional, tapi juga psikologis. Tim, ya lawyer, Bang Minola and tim, itu udah ada panggilan ke yang bersangkutan. Kalau nggak salah panggilan kedua, kalau nggak salah ya. Jadi nanti aku tinggal tunggu aja hasilnya seperti apa. Kecewa pasti, karena kasus bullying ini nggak boleh dianggap enteng. Kasus bullying itu nggak boleh dianggap enteng. Itu yang saya berani vokal sekali. Karena apa? Dampaknya setelah itu. Nah sekarang ini dampaknya ke saya. Bagaimana ngelihat seperti menyelesaikan ini tuh kok kayak nggak tuntas untuk anak saya gitu. Kalau aku bilang karena aku sudah memutuskan jalur kepolisian, ya biar kepolisian yang mempertemukan kita. Biar kepolisian yang mempertemukan kita. Di tengah rasa kekecewaan yang mendalam, Ruben Onsu memilih menenangkan hati lewat jalan spiritual. Ia kini rutin menggelar pengajian di kediamannya setiap 2 minggu sekali sebagai bentuk syukur sekaligus menguatkan batin menghadapi cobaan. Pengajian tersebut bukan sekedar doa bersama, tapi juga menjadi ajang silaturahmi penuh kehangatan. Suasana di rumah Ruben dipenuhi dengan hidangan melimpah, menunjukkan semangat berbagi dan kebersamaan yang ia jaga di tengah sorotan publik. Tak hanya itu, Ruben juga bersiap menjalani umroh keduanya. Kali ini bersama sang tante yang ia panggil Mama Ipa, sosok yang baru ia temui kembali setelah terpisah selama 42 tahun. Dan tadi malam, Ruben pun sudah terbang ke Tanah Suci. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Aku sampai masuk namanya di dalam Al-Qur'an, subhanallah. Ini iya lagi pengajian sebenarnya, pengajian lagi mencoba rutin ya, insya Allah jalan 2 kali dan terus dengan tema-tema yang lebih natural, lebih yang relate gitu. Ya alhamdulillah banyak yang datang dan terus udah selesai, nanti habis ini kita berjamaah untuk maghriban, baru habis berjamaah langsung makan. Aku mau berangkat umroh kan, jadi sama si mama dan terus ya biar kita doa juga bisa diberikan keselamatan ya, lancar. Masya Allah, saya langsung mengiyakan alhamdulillah jazakumullah khair, karena saya tidak mau
kehilangan momen keistiqomahannya. Jadi yuk nanti di surga beliau akan ingat-ingat, oh waktu saya awal-awal Islam itu termasuk di antara yang ngasih masukan ada saya. Jadi itu yang saya kejar sebenarnya. Ada keterlibatannya. Kayak ketemu anak lagi. Mama kan punya anak 1. Anaknya kerja. Jadi kalau mama mau apa-apa tinggal telepon aja deh. Ben, mama sendiri nih, udah gitu bilang gitu, udah dijemput deh. Jadi tuh kayak ngerasa gimana ya nggak tahu tuh. Sampai waktu dia ketemu dia pulang juga perasaan, ya lu nggak pengen dia pulang nih, pengen balik lagi gitu, biar ke rumah. Iya, sayang banget deh. Kebersamaan Ruben dengan Mama Ipa yang baru ia temui kembali setelah terpisah selama 42 tahun menjadi momen emosional yang menyentuh banyak hati. Sosok yang akrab dipanggil Mama oleh Ruben itu pun dikenal sangat posesif dan perhatian. Ia bahkan khawatir jika Ruben tak memberi kabar seharian, sampai-sampai mengecek langsung makanan yang dikonsumsi Ruben, apakah terlalu pedas atau tidak. Tak berhenti di situ, Ruben juga mengungkap bahwa dirinya kembali menjalani ibadah umroh untuk kedua kalinya. Bukan karena pamer, melainkan karena kerinduan yang mendalam akan tanah suci. Ia tak ambil pusing dengan komentar netizen yang menyebutnya berlebihan. Bagi Ruben, perjalanan spiritual ini adalah bentuk pelarian hati dan penguatan jiwa mengejar ketertinggalan. Pedes gak? Ya Allah, pedes gak dia jawabannya? Ya boleh, Uben yang parah, Mama. Dulu ceritanya. Sedang. Kalau nggak ngabarin dia rungsing. Nggak mau nonton lagi kata gitu. Gak mau emang. Orang tua kan nggak enak kan kalau cuma sebentar kan. Jadi ya aduh, oke Ma, iya gitu maksudnya ntar aku lupa gitu. Enggak, pokoknya gini, kalau aku nggak enak badan, sakit kali pasti. Kemarin juga gitu. Enggak kok bisa ya, bisa gitu. Kemarin gitu juga kan? Badan bales aja ya. Masih loh biar tenang gitu. Udah deh. Jadi maksudnya Mama tuh lo kalau apa-apa lo kabarin, ngomong gitu. Nah kalau sekarang ini kan yang kedua memang aku khususkan untuk sama Mama gitu. Jadi waktu aku di sana juga yang aku ucap di Ka'bah itu juga, ya Allah kembalikan saya bisa umroh kembali bersama Mama saya gitu. Jadi ya semuanya ya saya minta sama Allah gitu. Ini kita mau ke Turki dulu ya. Tapi kita landing di Jeddah. Transit Jeddah. Ya, transit Jeddah cuma sebentar doang. Lanjut lagi ke Turki. Nah, kita lanjut lagi. Bye, assalamualaikum. Gemasnya Abang El siap punya 2 adik. Hingga hamil Lesti tak suka bau, tapi ngidam wangi parfum seharga motor. Kebahagiaan tak hanya menyelimuti Ruben Onsu yang menjalani umroh kedua bersama Mama Ipa, tapi juga dirasakan oleh pasangan muda Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Di tengah kesibukan mereka, momen sederhana namun penuh makna datang dari sang buah hati Abang El. Abang El sukses mencuri perhatian publik lewat tingkah gemasnya saat memberikan makan kura-kura kesayangan sang papa. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan kemandirian luar biasa dengan menyiapkan sendiri kangkung untuk si kura-kura tanpa merepotkan sang bunda. Dikasih makan kura-kuranya, udah ada sarapannya. Ini apa bun? Ini apa bun? Ada anggur, udah ada anggur teman-teman, sama kangkung ya. Teh, udah dimakan. Langsung lahap teman-teman. Cunet Cini digabung jadi cewek cowok. Terus makan banyak ya, Cunet Cono. Ya Cunet Cono. Cuni Cuno kan? Ya, kalau banyak-banyak nanti pingsan. Karena will cepet besar. Keren ya abang semua yang ngekonsepin. Abang itu tuh Masya Allah cerdas sekali.
tengah kehamilan 6 bulan calon anak ketiga, Lesti Kejora tetap penuh perhatian sebagai ibu. Ia tak hanya menjaga adik Lesya, tapi juga mengawasi Abang L yang sedang memberi makan kura-kura. Sementara itu, Abang L menunjukkan sisi dewasa yang menggemaskan. Ia tak hanya mandiri dalam menyiapkan makanan untuk kura-kura, tapi juga sudah siap menyambut peran barunya sebagai kakak bagi 2 adik sekaligus. Iya, pilih-pilih sedia. Nama kenal. Tingkatannya bukan naik. Kakak, udah dikit-dikit. Nanti pingsan kok nggak dikit-dikit. Ya, karena kita selalu kasih dia minyak ikan kod, omega, ikan gabus. Bener ikan gabus. Gua paling pertama kali, gue nomor 1 kan keselamatan istri gue. Selalu gue tanya ke dokter ketika konsultasi. So aku akhirnya ngomong, kasihan adek. Lah ngapain kasihan? Jawabannya begitu malah dari mama. Ngapain kasihan, kan ada papahnya katanya. Orang tuanya lengkap sehat walafiat katanya. Papa itu open ya. Lantas, benarkah di tengah kehamilan, Lesti juga punya cerita unik, jadi sangat sensitif terhadap bau-bauan termasuk bau badan sang suami. Di tengah alergi terhadap aroma tubuh, Lesti justru ngidam bau parfum mahal. Bahkan, harganya setara dengan sebuah sepeda motor baru. Mual gitu, nggak bisa naik mobil tuh milih. Terus cium bau badan, bau orang tuh milih kayak yang kapan? Gitu, sensitif hidungnya. Yang kapan? Yang ini ya sekarang. Parfum aja dari sekian, ya ada beberapa gitu yang aku pakai saat ini cuma 2. Yang dari Mami DP sama yang kakak beliin. Enggak. Yang ya Allah itu digitnya entah atau habis botolnya. Ya yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter. Aman mengenai keamanan, safe nggak kalau lahir lagi. Nah dokter kalau udah dokter udah lampu hijau udah netizen gak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan dan menganggap ini sudah aman, ya udah kita kira jalan.